warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratnasari, NPM 19410007, kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori-teori linguistik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran linguistik di dunia serta kontribusinya. Selamat menyaksikan. Aliran-aliran linguistik di dunia serta kontribusinya. Aliran-aliran linguistik di dunia dibagi menjadi 3 aliran besar. Yang pertama yaitu aliran tradisional, kedua aliran struktural, ketiga aliran transformasional. Di dalam aliran struktural itu dipecah menjadi beberapa aliran. Ada aliran Praha, aliran London, aliran Halliday, dan hipotesis Sapir-Whorf. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai aliran tradisional. Aliran tradisional lahir sekitar tahun 300 sebelum Masehi sampai abad ke-20-an. Di dalam aliran ini terdapat beberapa tokoh, yaitu ada Plato. Plato lahir pada 7 Mei 429 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Beliau meninggal tahun 348 sebelum Masehi. Dan beliau juga seorang filsafat Yunani. Selanjutnya ada Aristoteles yang lahir pada 384 sebelum Masehi di Stagira, Makedonia, Yunani. Serta beliau meninggal tahun 322 sebelum Masehi. Aristoteles dan Plato memiliki hubungan, yaitu Aristoteles murid dari Plato. Plato menciptakan buku yang berjudul Dialog. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang perbedaan antara fisis dan nomos. Maksud saya yaitu berisi tentang perdebatan antara fisis dan nomos. Tokoh selanjutnya yaitu ada Sultan Tahtir Ali Syahbana yang lahir tanggal 11 Februari 1908 dan beliau meninggal tahun 1994. Selanjutnya ada Charles Adrian van Ophusen yang lahir di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 19 Februari 1856. Dan beliau meninggal tahun 1917. Pada aliran linguistik dibagi menjadi beberapa pecahan aliran, yaitu ada zaman Yunani. Pada zaman Yunani ini terdapat kaum Sofis, kaum Alexandria, kaum Stoik, dan tokoh yang ada di dalam zaman Yunani yaitu Aristoteles dan Plato. Kemudian ada zaman Romawi. Tokoh yang ada pada zaman Romawi itu sendiri yaitu ada Varro dan Ricisia. Varro menulis buku yang berjudul De Lingua Latina. Kemudian yaitu di dalam zaman Romawi itu terdapat tata bahasa Pricisia atau Institution Grammatic. Selanjutnya zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini terdapat kaum modista. Terus juga ada tata bahasa spekulatif. Nah, ada tokoh yang terdapat dalam zaman pertengahan yaitu Petrus Hispanus. Kemudian ada zaman Renaissance.
Dan yang terakhir yaitu menjelang zaman lahirnya linguistik modern. Ciri yang terdapat dalam aliran tradisional ini yaitu yang pertama bertolak pada pemikiran filsafat Yunani yaitu Aristoteles dan Plato. Kemudian senang mengikuti pola tertentu, berpatok pada pemikiran logika, serta senang dengan definisi. Selain itu juga ada tata bahasa didominasi oleh jenis kata. Level-level gramatikal belum ditata secara rapi. Dan pemakaian bahasa berkiblat pada kaidah. Kemudian, sumbangsih aliran tradisional yaitu membedakan bunyi dengan bahasa, mulai berkembang ilmu bahasa, membedakan kata berdasarkan gender, serta aliran ini memberikan kontribusi terhadap penegakan prinsip yang benar adalah benar, walaupun tidak umum, dan yang salah adalah salah. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang aliran struktural. Aliran struktural ini ada sekitar tahun 1916 sampai tahun 1957. Di dalam aliran struktural ini terdapat beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Ferdinand de Saussure yang lahir pada 22 Februari 1857 di Jenewa, Swiss, Jerman. Ferdinand de Saussure ini bersekolah di University of Jenewa. Selain itu juga, Ferdinand de Saussure ini dijuluki sebagai Bapak Linguistik Modern. Tidak hanya itu saja, tetapi beliau juga memiliki buku yang diterbitkan tahun 1916 yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Beliau meninggal pada tahun 1913. Tokoh selanjutnya yaitu ada Leonard Bloomfield. Beliau lahir pada 1 April 1887 di Chicago, Amerika. Beliau bersekolah di Yale University. Leonard Bloomfield meninggal pada tahun 1949. Ciri dari aliran struktural ini yaitu berdasarkan paham behavioristik. Bahasa merupakan faktor kebiasaan, kegramatikalan berdasarkan keumuman, bahasa berupa ujaran, tekanan analisis pada bidang morfologi, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung, dan analisis bahasa secara deskriptif. Selain itu, aliran struktural juga memiliki sumbangsih, antara lain yaitu pada bidang fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik. Pada bidang fonologi yaitu berupa fonem. Bidang sintaksis yaitu berupa frase, kalimat, dan kata. Pada bidang morfologi yaitu berupa morfem. Selanjutnya ada aliran Praha. Di dalam aliran Praha ini terdapat beberapa tokoh, yaitu ada William Matthäus yang lahir 3 Agustus 1882 di Hungaria. Beliau bersekolah di Carleton University in Prague.
ahli sintaksis yang terkenal dengan analisis fungsinya. Beliau meninggal pada tahun 1945. Serta beliau juga membentuk Pratt School. Selanjutnya ada Roman Jakobson yang lahir 10 Oktober 1896 di Moskow. Beliau seorang linguis Rusia dan ahli fonologi yang terkenal dengan teori oposisi otonomnya. Beliau meninggal tahun 1982 di Cambridge. Dan yang terakhir ada Nikolai Trubetskoy yang lahir 16 April 1890 di Moskow. Ahli morfonologi yang terkenal dengan struktur fonologi morfem. Beliau juga pencetus morfofonemik. Beliau meninggal tahun 1938 di Austria. Mereka bertiga juga mempunyai buku yang diterbitkan tahun 1929 yang berjudul Travaux de Circle Linguistique de Prague atau Work of the Prague Linguistic Circle. Ciri dari aliran Praha yang pertama yaitu berlandaskan paham behavioristik. Selanjutnya menelaah fungsi-fungsi bahasa. Selanjutnya kajian utama pada aspek bunyi bahasa. Kegramatikalan berdasarkan keumuman. Analisis bahasa dilakukan secara deskriptif. Sumbangsih aliran Praha yaitu memperkenalkan teori oposisi otonom, membedakan fonetik dan fonologi, memperkenalkan istilah morfofonologis. Aliran Praha ini sendiri yaitu terinspirasi dari aliran struktural yaitu pada tokoh Ferdinand de Saussure yang kemudian dikembangkan oleh para anggota aliran Praha seperti Roman Jakobson, Nikolai Trubetskoy, dan Wilhelm Matthäus yang melakukan penelitian dalam bidang fonemik dan melahirkan kajian fonologi. Aliran Praha ini berpandangan bahwa daripada hanya mendaftar bunyi bahasa, mana yang terjadi dalam sebuah bahasa, bagaimana bunyi-bunyi itu saling terkait juga perlu dikaji. Unit-unit bahasa dipahami bersifat kontrastif dan relasional, dan hanya dapat dimengerti hanya dengan mempertimbangkan tempatnya dan sistem bahasa. Menurut Jakobson juga menerapkan teknik yang sama untuk sintaksis dan morfologi. Melalui pengaruhnya yang kuat, Jakobson menjadi figur penting dalam mengadaptasi analisis struktural di luar linguistik. Karya Jakobson mempengaruhi karya Maurice Halley dalam bidang generatif fonologi yang sedikit banyak mempengaruhi tata bahasa generatif Chomsky. Maka dari itu, aliran Praha memiliki hubungan dengan aliran struktural. Selanjutnya, ada aliran London. Di aliran London ini, tokohnya ada John Rupert Ford, yang lahir 17 Juni 1890 di Keighley. Beliau adalah guru besar Universitas London. Beliau mempunyai buku yang diterbitkan tahun 1937 berjudul The Thoughts of Man. Selain itu juga, John Rupert Ford itu adalah murid dari Malinowski. Beliau meninggal pada tahun 1960.
Ciri dari aliran London itu sendiri, yang pertama ada paham behavioristik, tapi lebih kepada sosial, yaitu stimulus respon. Selanjutnya, sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Lebih suka penerapan daripada teori. Sumbangsih yang diberikan aliran London yaitu mengembangkan telaah konteks situasi, mengembangkan teori sanding kata. Aliran London ini juga disebut sebagai strukturalisme kontinental. John Rutherford mengeluarkan teori tentang fonologi prosodi. Titik berat perhatiannya memang pada bidang fonetik dan fonologi. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonematis dan satuan prosodi. Satuan-satuan fonematis berupa unsur-unsur segmental, yaitu berupa konsonan dan vokal. Sedangkan satuan prosodi berupa ciri atau sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu prosodi yang menyangkut gabungan fonem, struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Selanjutnya, prosodi yang terbentuk oleh jeda, dan prosodi yang lebih daripada fonem-fonem suprasegmental. Aliran London ini juga memiliki keterkaitan dengan aliran struktural, karena karya John Rutherford dan kelompoknya mempunyai pandangan yang sama tentang struktur bahasa seperti yang dikemukakan oleh Saussure. John Rutherford meminjamkan istilah konteks situasi dengan membedakan tataran yang beragam dan menunjukkan adanya unsur linguistik yang terbatas. Beliau menggunakan 2 jalur yang dikemukakan oleh Saussure, yaitu paradigma dan sintagmatik. John Rutherford berpendapat bahwa pernyataan tentang realitas dapat melumpuhkan penyelidikan. Objek kajian linguistik menurut Rutherford adalah bahasa secara aktual. Ford juga mengatakan bahwa struktur berkenaan dengan hubungan sintagmatik antara unsur dan sistem yang berhubungan dengan paradigmatik antar unit. Konteks situasi adalah konstruk sistematik yang diterapkan khusus untuk peristiwa sosial yang berulang terdiri atas berbagai tataran analisis. Tataran ini yaitu fonetik, fonologi, tata bahasa, kosakata, dan bahasa. Aliran London ini menganut paham pragmatisme. Kemudian ada aliran Halliday. Tokoh dari aliran Halliday ini ada Michael Alexander Kirkwood Halliday, yang lahir 13 April 1925 di Leeds, Inggris. Beliau adalah pencipta model SFL. Selain itu juga, beliau adalah linguis Australia. Beliau juga mempunyai buku yang diterbitkan tahun 1985 yang berjudul An Introduction of Functional Grammar. Michael Alexander Kirkwood Halliday meninggal pada 15 April 2018. Beliau adalah mahasiswa Ford, yaitu mahasiswa dari John Rutherford. Ciri dari aliran Halliday yaitu
memperhatikan aspek sosial kebahasaan atau bahasa sebagai fenomena sosial, mengakui pentingnya perbedaan lang dan parol. Bahasa adalah fenomena sosial yang tercermin dalam penggunanya, tidak tertarik kesemestaan bahasa, tetapi pada ciri dan variasi-variasi bahasa. Sumbangsih aliran Halliday yaitu mengenalkan 7 fungsi bahasa, membagi konteks dalam teks ke konteks budaya, pembagian metafungsi. Teori Halliday berhubungan dengan teori London karena tokoh pada teori Halliday yaitu Michael Alexander Kirkwood Halliday adalah murid dari John Rutherford yang mengembangkan teori Ford mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi kemasyarakatan bahasa. Nah, sebagai penerus John Rutherford dan berdasarkan karangannya Category of the Theory of Grammar, maka teori yang dikembangkan oleh Halliday ini dikenal dengan nama Neo-Wirthian Linguistic atau Class and Category Linguistic. Namun, kemudian ada nama baru, yaitu Systemic Linguistic atau SL. Nah, maka dari itu, aliran Halliday memiliki hubungan dengan aliran London. Hipotesis Sapir-Whorf. Tokohnya antara lain William van Humboldt yang lahir tanggal 22 Juni 1767 di Jerman. Beliau filsuf abad ke-19 dan pernah belajar di European University Viadrina. Beliau meninggal pada tanggal 8 April 1835 di Jerman. Selanjutnya ada Edward Sapir yang lahir 26 Januari 1884 di Lavenburg. Beliau belajar di Columbia University dan University of California. Selain itu juga, beliau seorang linguis dan antropologis Amerika. Edward Sapir meninggal pada tanggal 4 Februari 1939. Selanjutnya ada Benjamin Limworth yang lahir 24 April 1897 di Massachusetts dan meninggal pada Selanjutnya ada Benjamin Limworth yang lahir pada 24 April 1897. Benjamin Limworth adalah murid dari Edward Sapir di Yale University. Beliau meninggal pada tanggal 26 Juli 1941. Di dalam hipotesis Sapir-Whorf ini terdapat 2 hipotesis. Yang pertama yaitu tentang determinitas bahasa dan relativitas bahasa. Determinitas bahasa adalah struktur bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penuturnya. Sedangkan relativitas bahasa adalah bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya. Versi lemah. Hipotesis ini dituangkan dalam esai berjudul The Status of Linguistics as a Science dan diformulasikan ulang pada esai berjudul Science and Linguistics. Serta hipotesis Sapir-Whorf ini menjadi dasar studi antropolinguistik, etnolinguistik,
psikolinguistik, dan linguistik kognitif. Hubungan antara hipotesis Sapir-Whorf dengan aliran struktural karena tokohnya itu sama-sama berasal dari Amerika, yaitu pada hipotesis Sapir-Whorf ini ditokohi oleh Edward Sapir dan aliran struktural ini ditokohi oleh Leonard Bloomfield. Walaupun mereka saling bertolak belakang, namun mereka mempunyai judul buku yang sama, yaitu Language. Aliran transformasional. Dalam aliran transformasional ini, tokohnya yaitu Avram Noam Chomsky. Beliau lahir tanggal 7 Desember 1928 di Philadelphia, Amerika Serikat. Beliau seorang filosofis, ahli kognitif, logika, dan aktivis. Serta beliau juga termasuk profesor Institut Teknologi. Ciri dari aliran transformasional antara lain berdasarkan paham metalistik, bahasa merupakan inet, bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah, bertujuan mencari tata bahasa universal. Sumbangsih aliran transformasional yaitu membedakan kalimat inti dan transformatif, membedakan pemerolehan bahasa, mengemukakan bahasa memiliki struktur dalam dan struktur luar. Dalam aliran transformasional terdapat semantik generatif, tata bahasa kasus, tata bahasa rasional, dan takmemik. Pada semantik generatif ini, sudah seharusnya semantik dan sintaktis diselidiki bersama sekaligus karena keduanya adalah satu. Dan semantik generatif termasuk ke dalam kelompok Lakoff. Kemudian, tata bahasa kasus atau teori kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya berjudul The Case for Case tahun 1968 yang dimuat dalam buku Beck, E. dan R. Harms Universal in Linguistic Theory terbitan Holt, Reinhardt, dan Winston. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Selanjutnya, tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Takmemik atau gramatika takmemik adalah teori linguistik yang dipelopori oleh Kenneth L. Peck dari Summer Institute of Linguistics. Teori ini mewariskan pandangan-pandangan Bloomfield dan Sapir dan bersifat strukturalistis dan antropologis. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya mengenai aliran-aliran linguistik di dunia serta kontribusinya. Saya mohon maaf apabila dalam video ini banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.